Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Mustifa Fauziah, nomor NIM 2001 011 000. Yang kedua, Yeni Indri Anggraini, nomor NIM 2001 011 0004. Yang ketiga, Anita Rahayu dengan nomor NIM 2001 011 0012. Tugas bahasa Indonesia yaitu penulisan ejaan yang diampu oleh Bu Dosen Ibu Amalia Soliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kata atau kalimat yang salah. Kata atau kalimat yang salah. Memperbarui. Setelah diperbaiki, memperbaharui. Fitrah, potensi. Kata atau kalimat yang salah. Sekolah dasar atau SD sebagai lembaga pendidikan formal bertujuan menghasilkan perkembangan optimal pada setiap individu sesuai dengan kemampuan atau potensinya, minatnya, serta nilai. Sebagai pandangan hidupnya, Nurisan dan Sudianto 2005, Prayitno dan Amti 2001, Depdiknas 2008. Perkembangan optimal meliputi semua aspek pribadinya, yaitu aspek jasmani, intelektual, moral, sosial, serta aspek pribadi lainnya. Aspek kepribadian itu harus memperoleh kesempatan berkembang secara seimbang tanpa ada yang harus diabaikan. Setelah diperbaiki, sekolah dasar atau SD sebagai lembaga pendidikan formal bertujuan untuk menghasilkan perkembangan optimal pada setiap individu sesuai dengan kemampuan atau potensinya, minat serta nilai. Sebagai pandangan hidupnya, Nurisan dan Sudianto 2005, Prayitno dan Amti 2001, Depdiknas 2008. Perkembangan optimal meliputi semua aspek pribadinya, yaitu aspek jasmani, intelektual, moral, sosial, dan aspek pribadi lainnya. Aspek kepribadian itu harus meliputi kesempatan berkembang secara seimbang tanpa ada yang harus diabaikan. Baik, terima kasih. Saya Yeni Indri Anggraini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tifa. Kalimat sebelum diperbaiki. Yang pertama, iklim lingkungan yang kurang sehat ternyata dapat mempengaruhi perkembangan pola perilaku peserta didik yang menyimpang dari moral yang berlaku bagi masyarakat setempat, seperti pelanggaran tata tertib sekolah, pergaulan bebas, merokok, atau terdapat peserta didik yang meminum minuman keras. Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya bimbingan dan juga pengarahan dari pendidik di sekolahnya. Perilaku peserta didik tersebut yang telah dijelaskan di atas tentu bukanlah perilaku penerus bangsa yang diharapkan. Seperti yang tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu 1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia. 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan.
4. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani. 5. Memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. 6. Memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan keberagaman. Setelah diperbaiki, iklim lingkungan yang kurang sehat ternyata dapat mempengaruhi perkembangan pola perilaku peserta didik yang menyimpang dari lingkungan sekitar, seperti pelanggaran tata tertib sekolah, yaitu pergaulan bebas, merokok, atau terdapat peserta didik yang meminum minuman keras. Hal itu terjadi karena kurangnya bimbingan dan juga pengarahan dari pendidik di sekolahnya. Perilaku peserta didik tersebut yang telah dijelaskan di atas tentu bukanlah perilaku penerus bangsa yang diharapkan, seperti yang tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional UU Nomor 20 Tahun 2003, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia. 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan. 4. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani. 5. Memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. 6. Memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan beragaman. Yang kedua, sebelum diperbaiki, pendidikan konseling memiliki fungsi pengembangan yang membantu setiap individu untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan fitrahnya atau potensi. Peragaman atau diferensiasi membantu individu memilih arah perkembangan yang tepat sesuai dengan potensi dan integrasi, membawa keragaman perkembangan ke arah tujuan yang sama sesuai dengan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh. Upaya bimbingan dan konseling dalam kegiatan merealisasikan fungsi-fungsi pendidikan terarah kepada pembentukan individu untuk menginternalisasikan dan juga memperbarui sistem nilai dan ke dalam perilaku mandiri setiap individu. Setelah diperbaiki, pendidikan konseling memiliki fungsi pengembangan yang membantu setiap individu untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, diferensiasi, dan membantu individu memilih arah perkembangan yang tepat sesuai dengan potensi, keintegrasi dengan membawa keragaman perkembangan ke arah tujuan yang sama sesuai dengan hakikat manusia untuk menjadi pribadi yang utuh. Sunaryo Kartadinata 2011 57. Upaya untuk bimbingan dan konseling dalam kegiatan merealisasikan fungsi-fungsi pendidikan terarah kepada pembentukan individu untuk menginternalisasikan dan juga memperbarui sistem nilai ke dalam perilaku mandiri setiap individu. Yang ketiga, sebelum diperbaiki, bimbingan merupakan salah satu upaya pendidikan yang diartikan sebagai proses bantuan kepada individu seperti peserta didik dan juga pendidik untuk mencapai perkembangan diri secara optimal dalam navigasi hidupnya secara mandiri. Bantuan dalam arti pembimbing memfasilitasi konseli untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai fitrah dirinya masing-masing, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat atas dirinya sendiri dan juga dapat bertanggung jawab atas pilihannya itu. Kondisi perkembangan optimum adalah kondisi dinamis yang ditandai dengan kesiapan dan kemampuan individu untuk memperbaiki diri, self-improvement, agar individu tersebut menjadi pribadi yang berfungsi penuh, fully function di lingkungan sekitarnya. Sunaryo Kartadinata. Setelah diperbaiki, bimbingan merupakan salah satu upaya pendidikan yang diartikan sebagai proses bantuan kepada individu peserta didik dan juga pendidik untuk mencapai perkembangan diri secara optimal dan menentukan hidupnya secara mandiri. Bantuan dalam arti pembimbing memfasilitasi konseli untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai potensi dirinya masing-masing, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat atas dirinya sendiri dan juga dapat bertanggung jawab atas pilihannya itu. Kondisi perkembangan optimum adalah kondisi dinamis yang ditandai dengan kesiapan dan kemampuan individu untuk memperbaiki diri, self-improvement, agar individu tersebut menjadi pribadi yang berfungsi penuh full function di lingkungan sekitarnya. Sunaryo Kartadinata. Baik, bisa dilanjutkan presentasinya dengan Mbak Anitia, monggo.
Nah, dari pemaparan saya ada beberapa kata atau kalimat yang kurang tepat menurut saya. Yang pertama, dalam upaya yang dilakukan ialah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, yang karena ada kelemahan itulah orang menjadi bermasalah. Di sini ada dua kata yang menurut saya kurang efektif, yaitu kata ialah dan yang itulah. Setelah diperbaiki menjadi upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Karena ada kelemahan itulah orang menjadi bermasalah. Selanjutnya, misalnya siswa yang nilainya rendah, harus dicari kelemahan apakah yang ada. Menjadi misalnya siswa yang nilainya rendah, harus dicari kelemahannya, titik. Yang ketiga, upaya yang untuk bisa membuat antisipasi demikian, maka diperlukan sekali pengalaman dan kecermatan konselor dalam memperhitungkan masalah apa yang biasa terjadi. Menjadi upaya untuk bisa membuat antisipasi, maka diperlukan sekali pengalaman dan kecermatan konselor dalam memperhitungkan masalah apa yang biasa terjadi. Yang keempat, pada setiap periode perkembangan, setiap individu akan mengalami dinamika perkembangan yang bercirikan khusus, berbeda dengan periode yang lainnya. Di sini saya rasa ada yang kurang efektif, sehingga menjadi pada setiap periode perkembangan, setiap individu akan mengalami dinamika perkembangan yang bercirikan khusus, berbeda dengan periode lainnya. Yang kelima, dinamika pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada masa remaja dipastikan berbeda dengan ketika mereka kanak-kanak dan berbeda pula dinamikanya ketika ia dewasa nanti. Menjadi dinamika pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada masa remaja pasti berbeda dengan ketika mereka kanak-kanak, dan berbeda ketika ia dewasa nanti. Demikian yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf jika kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.